Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram teman-teman gratis ya. Setiap hari Senin malam jam 8 malam di channel Pajak Smart yang kita cintai ini. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Nah, jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, masih belum dipecat nih sampai sekarang nih. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini ya sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP teman-teman ya. Apabila lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang beda-beda gitu guys ya. Dan seperti biasa, gua Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih ya buat teman-teman. Kita akan mengadakan seminar offline teman-teman ya, langsung ke kota Anda semua, Setiap bulan kita akan pindah dari satu kota ke kota yang lain guys. Nah, bulan Agustus ini di tanggal 24 Agustus teman-teman kita akan ke Bandung. Oke, ke kota Bandung ya. Silakan daftar buat teman-teman yang ada di Bandung di website www.seminarpajaksmart.com. Oke, www.seminarpajaksmart.com untuk teman-teman yang ada di Bandung. Nanti di seminar ini kita akan membahas seputar perpajakan dan dunia persilatan konsultan pajak ya teman-teman ya. Kita akan diskusi santai aja nanti guys di seminar itu. Bukan serius belajar pajak itu enggak ya. Dengan pelatihan yang intensif, ya, nggak ada pelatihan lah teman-teman. Segera teman-teman daftarkan nanti karena takut kehabisan tiket ya di bulan Agustus ini. Di tanggal 24 Agustus teman-teman ya, kita akan seminar offline di kota Bandung guys. Oke. Kita akan menghadirkan juga tamu spesial. Ada 2 tamu spesial ya. Yang pertama adalah Bapak Agus ya, the one and only Pak Agus. Buat teman-teman yang belum tahu, Bapak Agus tuh punya website yang namanya aguspajak.com ya. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang ya, menjadi panutan bagi kita semua. Dan kita akan undang mereka untuk Pak Agus bergabung ke seminar kita ya, bersama Pak Agus dari aguspajak.com. Dan ada Ibu Santi. Ibu Santi adalah seorang praktisi pajak luar biasa, partner saya, orang hebat sekali teman-teman ya. Silakan bergabung kalau mau di tanggal 24 Agustus di kota Bandung. Oke. Lokasi di mana gue juga nggak tahu, di sebuah hotel. Gue juga belum tahu persis di mananya karena yang ngurusin ini orang kantor semua ya. Jadi gue juga tidak tahu persisnya di lokasi mana, tapi tempatnya bagus katanya. Tempatnya enak. Oke guys, segera daftar buat teman-teman yang ada di sekitar Bandung ya. www.seminarpajaksmart.com ya. Ingat teman-teman di website www.seminarpajaksmart.com untuk bergabung di tanggal 24 Agustus di Kota Bandung. Oke, sampai jumpa semuanya guys ya. Oke, sekarang kita mau informasikan dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita akan informasikan dulu berita-berita seputar dunia perpajakan. Dunia persilatan perpajakan. Coba gue putar dulu deh videonya ya. Ini gue lagi di luar kota nih guys. Kita putar ini videonya. Nah, jadi ada berita mengenai kos-kosan ya. Rumah kos-kosan tuh kena PPh-nya. PPh apa sih? Nah, sekarang sudah jelas ya. Sudah tidak membingungkan lagi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis kos-kosan, itu jenis pajak apa sih yang dikenakan? Orang bingung, kos-kosan itu apakah kena PPh final sewa 10% ataukah tidak? Oke, jawabannya tidak teman-teman ya. Kos-kosan bukanlah objek PPh final 10% ya, itu clear. Jadi bisnis penyewaan kamar atau kos-kosan indekos cukup menggiurkan untuk dimiliki katanya, terutama di kota-kota besar dengan orang yang banyak ya. Namun bagaimana sih aspek pajaknya? Dalam prinsipnya disebutin ya, penghasilan dari usaha rumah kos-kosan termasuk jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya di pasal 2 ayat 3 PP 34 tahun 2017. Nah, secara khusus bilet itu menjelaskan bahwa jasa pelayanan penginapan mencakup kamar
asrama untuk mahasiswa pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. Oke. Karena itu, penghasilan dari usaha rumah kos itu dikecualikan dari pengenaan PPh final 4 ayat 2 atas sewa tanah atau bangunan, kata kering pajak ya, di tanggal 12 Agustus. Oke, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, Undang-Undang HKPD atau Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, usaha kos-kosan itu tidak lagi termasuk pengertian hotel. Pajak hotel akan digantikan dengan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan. Nah, maka terhitung waktu tersebut, Pemkab atau Pemkot tidak berwenang untuk memungut PBJT atas rumah kos. Jadi ini bukan lagi objek pajak daerah ya. Namun setiap daerah masing-masing punya kewenangan yang berbeda-beda ya. DKI misalnya masih mengatur tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel tanpa mengatur lagi batas maksimal atau minimal jumlah kamar rumah kosnya. Oke. Jadi intinya buat teman-teman ya, bahwa rumah kos itu sudah bukan lagi objek PPh final 10% atas sewa dan juga bukan objek PPh pajak daerah yang 10% juga. Oke. Jadi objek apa dong? Nah, rumah kos adalah objek PPh final 0,5%. Sama seperti PPh final pedagang. Gitu ya. Nah, di PP 55 nih, di PP 55 disebutkan bahwa rumah kos itu adalah objek dari PPh final 0,5%, tidak ada yang lain. Tidak ada PPh 10% sewa, tidak ada juga pajak daerah 10%, juga tidak ada ya. Jadi, sewa adalah objek PPh final 0,5% yang juga dapat fasilitas 500 juta tidak kena pajak. Oke, sesimpel itu teman-teman ya. Mudah-mudahan pada ngerti semua ya. Jadi buat teman-teman yang punya jasa kos-kosan, rumah kos-kosan, jangan khawatir, tidak akan kena PPh yang 10% ya, tetapi akan kena PPh 0,5%. Itu pun dengan omset 500 juta ke bawah tidak kena pajak. Jadi beruntunglah bagi Anda yang punya kos-kosan, 500 juta aja nggak kena pajak ya. Jadi luar biasa murah pajaknya ya. Oke, kita akan diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Bapak Erick Firko. Belum lama ini, mama saya dikirimi surat berisi NPWP dan SKT. Padahal, mama tidak bekerja. Tetapi, banyak aset karena peninggalan almarhum papa. SPT papa selalu saya lapor sampai dengan 2023. 2024, apakah lapor semua aset papa pindah ke mama? Jawabannya betul ya, Pak Erick. Jawabannya betul. Di SPT 2024 nanti, SPT papa tetap dilapor. Oke, SPT almarhum tetap dilapor, yaitu nilainya 0. Tidak ada lagi harta yang dilapor di SPT 2024 punya papa, almarhum. Kemudian SPT-nya mama, yang NPP-nya baru dibikin nih, yang NPP mama baru dibikin nih, nah laporkanlah SPT tahunan dengan semua hartanya papa dilapor ulang di SPT mama. Oke, kemudian di lampiran 3, di formulir 770-nya mama, di lampiran 3 dituliskan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya warisan. Oke, di situ tuliskan nilai rupiahnya, total seluruh rupiah dari harta yang dilapor di SPT mama. Oke, jadi SPT mama ya wajib melaporkan 2 hal ya. Yang pertama adalah di bagian harta, semua hartanya papa laporkan ulang di SPT mama. Yang kedua adalah di bagian penghasilan, semua nilai harta itu dilapor sebagai penghasilan warisan yang tidak kena pajak. Oke, semua teman tuh Pak Erick. Kemudian tahun 2025 si almarhum papa sudah boleh diajukan pencabutan NPWP kalau mau ya. Kalau nggak mau ya udah biarin aja, lapor terus gitu Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Erick. Kemudian Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa, mau tanya lagi. Jika WP terima SP2DK, sudah balas juga suratnya, sudah expired dan tidak ada kabarnya lagi. Tiba-tiba ke pemeriksaan yang tidak jelas dari mana alurnya. Apakah WP harus menyetujuinya kok? Oke, jadi gini Bu Lisa ya. Saya dan teman-teman IWPI berusaha mengkampanyekan kepada teman-teman wajib pajak ya, jangan bodoh ya. Wajib pajak jangan bodoh. Oke, kita ini bayar pajak, kita ini yang punya negara ini. Oke. Jadi gini, kalau dia bikin surat pemeriksaan pajak tidak jelas, yang mesti kita lakukan adalah menggugat ke pengadilan pajak.
Oke, kita tanya ke pengadilan pajak, kenapa bisa ada pemeriksaan pajak padahal tidak ada data apapun yang diberikan kepada kami, gitu loh. Nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada informasi, nggak ada pengaduan, nggak ada apapun. Oke, kita minta data itu dihadirkan di pengadilan. Kalau data itu tidak ada, tolong dong batalkan pemeriksaan kami. Kita minta ke hakim untuk bikin keputusan itu. Gitu teman-teman ya, Bu Lisa dan teman-teman. Jangan takut ke pengadilan. Pengadilan adalah upaya hukum yang disediakan oleh negara untuk kita semua. Untuk kita pakai. Gitu teman-teman ya. Untuk apa? Untuk menggugat ini oknum pemeriksa pajak. Gitu ya Bu Lisa. Nah, jadi segera Ibu Lisa siapkan dokumen gugatannya. Segera gugat maksimal 30 hari sejak SP2L terbit ya. Sejak surat pemeriksaan terbit. Oke. Dan kita-kita di IWPI, termasuk saya, Pak Rinto, Pak Ray, kita semua bersedia menjadi, bisa menjadi kuasa hukum, bisa juga menjadi ahli, keterangan ahli di sana untuk mensupport Ibu nanti. Oke, tinggal hubungi aja Pak Rinto di IWPI, gitu ya. Oke, jadi biar si oknum tahu rasa, ya. Nggak boleh sembarangan periksa orang, kalau nggak ada bukti, nggak ada fakta, nggak ada data, ya. Gitu. Biar sekali-sekali dirasain bahwa wajib pajak bisa ngelawan, ya. Wajib pajak nggak harus menyetujui doang terhadap si oknum, ya. Wajib pajak bisa melawan. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai hukum, dengan menggugat ke pengadilan pajak. Gitu ya. Oke. Semua terbantu, Bu Lisa Mona. Bapak Cahaibo 88 ke Lombok kok. Wah, mudah-mudahan kita ke Lombok ya. Kita akan muter-muter seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan sampai ke Lombok ya. Thank you Pak Cebo, sampai jumpa lagi. Bapak Parfum Paper, lokasinya Bang di Bandung Pak ya? Di Bandung, saya juga nggak tahu di mana Pak lokasinya. Pokoknya lokasinya bagus. Katanya sih lokasinya bagus, di hotel bagus tempatnya. Gue juga belum tahu persisnya di mana ya. Coba Bapak masuk ke ini deh, masuk ke websitenya ya, www.seminarpajakswan.com. Oke, semoga teman tuh Pak Parfum Paper. Ibu Meyawi, Ko Awan, e-faktur 40 lagi error ya, harus install ulang, capek deh. Betul ya, betul ya, betul. Jadi inilah negara kita ya, dan kita harus maklum ya, harus maklum dengan tim IT-nya yang begitu rusak, begitu kacau balau. Mau gimana ya? Gua bukan PKP sih. Kalau gua PKP, gua gugat tuh pengadilan tuh, ya. Gua bukan PKP sih. Kalau gua PKP sih, betul-betul gua gugat deh. Karena ini sangat-sangat merugikan wajib pajak ya. Gitu. Cuma mau gimana? Ya udah, kita bersabar aja lah ya, Bu. Bersabar aja lah. Apakah mesti di-install ulang, mesti di-refresh, mau di apa? Ikuti aja deh, ikuti aja deh. Kalau Ibu mau bikin ribut ya, Ibu coba gugat pengadilan aja. Gugat pengadilan biar dipecat tuh si orang-orang kepala IT-nya kalau perlu ya. Gitu, Bu. Begitulah fakta yang harus kita terima ya. Database-nya error-error terus. Ya begitulah. Oke. Semua teman tuh, Bu Meyawi. Bapak Stanley Jonathan, malam kau wah. Malam kau, wah lama nggak join. Mari Pak Stanley, sampai jumpa lagi Pak Stanley. Pak Stanley ini bos nih. Kita ketemu Pak Stanley biasanya tiap hari Selasa, teman-teman ya. Halo Pak Stanley. Terpotong, mohon maaf. Sebentar, terpotong. Oke, udah. Lanjut. Bapak Vincentius Songkono. Malam kok, malam Pak Vincent. Di SPT 2020 terdapat pembelian 2019 karena supplier telat kirim faktur. AR koreksi pembelian tersebut. Solusi gimana ya kok? Pembelian 2019 karena supplier telat kirim faktur. Kenapa dia koreksi Pak? Maksudnya si AR itu pembelian itu harusnya tidak boleh masuk ke 2019 gitu Pak ya? Oke? Nah, pertanyaannya adalah ini akunting yang salah Pak ya? Ini akunting ya kan? Jadi pembelian itu sudah terjadi di 2019, tetapi Bapak baru diakui di 2020 karena faktur pajak datang terlambat, gitu kan? Nah, jadi AR sudah betul Pak. AR sudah betul bahwa pembelian 2019 harus masuk ke 2019, jangan ke 2020, kan begitu. Tetapi kan koreksinya dia akan menyebabkan tambahan laba, gitu kan? Kita tolak. Kenapa? Karena pembelian itu sudah, kalaupun kita harus koreksi dari 2020, itu harus masuk ke 2019, gitu dong. Kalau kita buang di 2020 kan dia masih masuk ke 2019, sehingga seharusnya akan terjadi
ekualisasi yang sama. Gitu Pak. Nah, kalau Bapak merasa benar, ngotot aja. Bilang ke AR, walaupun itu gua salah masuk tahun, tetapi kalaupun itu gua geser ke 2019 akan sama hasilnya. Karena 2019 akan ada kerugian yang bisa dikompensasi ke 2020 toh. Jadi sama aja seharusnya. Nah, coba ngomong ke AR, Pak. Kalau angkanya masih masuk akal, menurut gua sih Pak ya, nyumbang aja lah, nyumbang aja. Kalau angkanya masih masuk akal, tetapi minta tolong AR komitmen ya, nggak ada SP2DK lagi ya Pak AR ya, gitu. Kalau AR-nya nggak jelas begitu, atau orangnya error, atau oknum, lawan aja, gitu Pak. Jadi kita berusaha bernegosiasi, win-win solution. Oke, gue bayar, tapi jangan ada SP2DK lagi ya. Atau kalau nggak mau, atau nggak bisa kasih kepastian, ya udah, gue tidak salah kok, lawan aja, gitu Pak. Oke, nah. Semua teman tuh Pak Vincentius Sungkono. Kemudian Ibu Li Fen Fen, malam kawan, izin tanya. Iya Bu Fen Fen, malam. Mr. A kerja dari Januari sampai Maret. Gajinya 35 juta. Kemudian dia resign di bulan Maret. Saat kita buat formulir A1, berapa nilai biaya jabatan yang kita isi kok? 1,5 juta dari 3 bulan atau 1,750? 1,5 juta Bu, 1,5 maksimal 500.000 ya. Jadi walaupun setahun maksimal 6 juta, ini sesuai pemahaman saya ya. Walaupun setahun maksimal 6 juta, tetap saja sebulan maksimal 500.000. Sepemahaman saya begitu ya, supaya nggak takutnya salah Bu ya. Coba cek lagi, setahu saya begitu. Walaupun 35 juta itu kalikan 5% dapat 1,75, tetap saja 1,5 gitu. Jadi yang dipakai itu bukan limit 6 juta setahun, tetapi limit 500.000 sebulan. Sepemahaman saya begitu. Oke. Semangat teman tuh Bu Li Fen Fen. Bapak Joy Acai. Malam kok, malam Pak Acai. Kalau suami istri pisah harta, kalau fee saya suka transfer ke rekening istri, ada masalah nggak kok di pajak? Jawaban saya tidak masalah. Karena suami kasih ke istri kasih suami, itu boleh-boleh saja dan itu tidak kena pajak. Walaupun dia PH, walaupun dia MT, walaupun dia tidak PH dan tidak MT. Oke? Jadi yang namanya suami dan istri adalah satu kesatuan di mata pajak ya. Mau dia PH, mau dia MT, pisah harta, memilih terpisah ataupun tidak sama sekali, tetap sama saja. Artinya suami istri silakan saling memberi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada pajak. Oke? Semua teman tuh Pak Jo Acai. Ibu Rianti, malam kok. Malam Bu Rianti, halo Bu. Ibu Riana Chuang, Pak mau tanya. Karyawan berhenti April, belum buat A1. Jadi, Agustus ini buat A1-nya. Apakah harus lapor pembetulan SPT bulan April saja, atau pembetulan April sampai Juli, gimana lebih bayar? Oke. Menurut saya Bu ya, pembetulan April aja. Oke, pembetulan April saja, kemudian bikin A1 di sana, kemudian ada LB dong. Nah, LB itu dikompensasi ke bulan Agustus. Oke, kompensasi ke bulan Agustus, nanti akan diperhitungkan untuk masa Agustus. Gitu aja Bu. Kemudian kelebihan potong itu dikembalikan kepada si pegawai. Oke, bayar balik kepada si pegawai, transfer ke dia kelebihan bayar itu. Kelebihan potong PPh 21 tersebut. Oke. Jadi yang pertama adalah pembetulan bulan April. LB-nya bisa dikompensasi ke bulan Agustus. Yang ketiga adalah kembalikan uangnya kepada si pegawai yang kelebihan potong tersebut. Nah, semoga teman tuh Bu Riana. Ibu Erina Risyadiani. Malam kok, malam Bu Erina. Kalau ada faktur Juli, dibatalkan karena salah input nama. Lalu, mau bikin fakturnya kembali di bulan Juli, sedangkan sudah membuat faktur untuk bulan Agustus. Apakah boleh? Jawabannya boleh, sepanjang belum tanggal 15 Agustus. Gitu Bu Erina ya, nggak usah khawatir. Ibu boleh bikin mundur lagi, bikin mundur lagi, bikin depan, mundur lagi, nggak ada masalah. Dan nomor seri juga boleh bolak-balik, nggak ada masalah. Yang penting sebelum tanggal 15 Agustus sudah dibikin. Tanggal 15 Agustus di-upload, malam harinya maksimal di-upload. Udah, gitu aja Bu. Menurut gua nggak ada masalah, setahu gua tidak ada masalah. Oke, semoga teman tuh Bu Erina. Bapak Kidos, kawan mau tanya. Kalau PT diperiksa atas tujuan lain, itu indikasi kemana ya kok? Jawabannya suka-suka aja Pak, mau kemana-mana aja. Karena minta tarik data dari server langsung kok, memang boleh ya? Jawaban saya tidak boleh, tolak aja Pak. Ya. Intinya, dia mau minta data apa, bikin dalam surat, kita akan kirim pakai surat. Gitu Pak ya, mesti ngerti ya Pak ya. Jadi wajib pajak jangan bodoh Pak ya.
Dia minta apa, suruh bikin pakai surat dan kita akan kirim pakai surat balasan. Oke? Jangan mau dia datang ke server kita minta data server macam-macam, jangan. Kenapa jangan? Kalau dia masukin virus gimana? Coba. Bisa hancur lebur kita punya bisnis, ya kan? Kalau dia masukin software yang aneh-aneh gimana? Kan kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, jadi nggak usah. Suruh dia kirim surat, minta data apa, dan kita akan balas pakai surat juga data yang dia minta itu apa. Gitu ya. Nah, kalau Bapak merasa sedang dikerjain oknum, Bapak gugat ke pengadilan pajak. Oke? Kalau Bapak merasa sedang dikerjain, Bapak gugat ke pengadilan pajak, Bapak tanya ke hakim, kenapa saya diperiksa? Tujuan lainnya apa? Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh, Pak Kidos. Ibu Rianti Ri, malam kawan. Kalau baru PKP 2024. Tetapi setelah PKP muncul data dari kantor pajak atas pembelian 2023. Karena sudah lewat batas usaha kecil dan sekarang ditagih PPN yang 2023-nya. Oke, terputus. Kira-kira harus gimana ya, Ko? Oke. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, Bu ya. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja memang betul. Kalau kita sudah seharusnya PKP sebelum 2024 ini, kemudian ketahuan, maka Ibu akan bayar 2,2% dikalikan dengan data yang ditemukan. Ya, DPP yang ditemukan selebih dari 4,8 M. Oke? Bukan 11% ya, bukan 10% ya, tetapi 2,2%. Oke? Itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja, ada di PMK 18 2021, ada lagi PMK terbaru lagi kemarin menegaskan lagi ya. Itu namanya Pedoman Pengkreditan PPN Masukan, ya, Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan sehubungan dengan orang yang ditemukan seharusnya PKP tetapi belum PKP. Oke, 2,2%. Nah, kalau Ibu bersedia bayar, ya udah beres, ya kan? Kalau Ibu tidak bersedia bayar, maka Ibu harus segera mempersiapkan gugatan ke pengadilan pajak. Oke, kalau Ibu tidak bersedia bayar, harus segera menyiapkan gugatan ke pengadilan pajak. Sekarang alasannya begini. Alasan begini. Gua itu dulu belum PKP. Kalau gue belum PKP, maka gue tidak punya kewajiban menerbitkan faktur pajak. Ya kan? Kalau gue belum PKP kemudian gue terbitin faktur pajak, maka gue masuk penjara. Tidak boleh, itu haram. Tetapi kenapa gue mesti bayar PPN kalau gitu? Kalau gue tidak boleh buka faktur pajak, tidak boleh lapor PPN, kenapa gue mesti bayar PPN? Kan gitu. Nah, kalau Ibu mau ngelawan, begitu caranya, masuk ke pengadilan. Oke? Tetapi kalau Ibu merasa legowo, mau bayar 2,2%, ya sudah bayar aja, beres. Gitu, Bu. Tetapi yang pasti bukan 11%, bukan 10%. Ya. Semangat teman tuh, Bu Rianti. Bapak Endi ERD. Malam kok, malam Pak Endi. Mau tanya, apakah ada rasio normal terhadap penghasilan gaji yang diterima setahun dengan semua harta yang diperoleh? Jawabannya tidak ada, Pak ya. Jawabannya tidak ada. Yang penting kenaikan harta itu maksimal senilai gaji kurangi biaya hidup. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi kalau gajinya 1 miliar setahun gitu ya, ya hartanya ya maksimal naik mungkin 800, 900 kan kalau dia biaya hidup sekitar 100 juta. Gitulah ya. Nah, pokoknya kenaikan harta adalah rumusnya adalah penghasilan kita kurangi biaya hidup. Itulah maksimal kenaikan harta kita. Berapa rasionya? Nggak ada rasio. Yang penting Bapak bisa membuktikan, oh saya ini orangnya hemat, biaya hidup saya kecil, dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh, Pak Endi Yardi. Ibu Revalian, kok saya kan UMKM di bawah 4,8 M. Status saya sebagai reseller. Sebentar, Pak. Oh, thank you, Pak. Oh, thank you. Oke, Pak. Oke, sorry. Lagi di luar kota nih. Sorry. Tadi Bu Revalian, kalau omset di bawah 4,8 M, status saya sebagai reseller. Tetapi ada barang dagang yang saya dapat harganya jauh lebih murah. Supplier saya malah mau beli dari saya. Apa boleh ada PPN? Jawabannya sih boleh-boleh aja, Bu. Yang penting omset Ibu di bawah 4,8 M. Udah gitu aja. Ya. Jadi siapapun beli dari Ibu, termasuk supplier mau beli lagi ya boleh-boleh saja. Tetapi yang penting omsetnya Ibu maksimal 4,8 M. Itu aja sih. Oke. Semua teman tuh, Pak Revalian. Bu Revalian. Bapak Budi IR. Pak,
Itu yang usaha kos-kosan menggunakan PPh 0,5%. Apakah ada batas waktunya ya? Seperti orang pribadi 4 tahun, CV 4 tahun, thanks. Jawabannya ada Pak ya, seperti biasa. Ya. Kos-kosan yang kena PPh final 0,5% itu sama seperti biasa. Orang pribadi 7 tahun, CV 4 tahun, PT 3 tahun, PTP 4 tahun. Sama seperti biasa. Gitu Pak ya. Semangat bantu Pak Budi. Bapak Newnitex. Kok, kalau punya 2 penghasilan UMKM, misalnya kos-kosan sama minimarket. Nah, itu setor sama lapor PP55 digabung atau gimana? Jawabannya digabung, Pak ya. Selama objeknya sama, maka digabung. Oke, jadi omset kos-kosan dengan omset minimarket digabung saja, dikurangi dengan 500 juta yang tidak kena pajak. Nah, barulah dikalikan 0,5% dibayar pajaknya. Oke? Semoga terbantu Pak Newnitex. Bapak Kahari 22. Tarif pajak yang dikenakan berapa? Tarif pajak yang mana nih Pak? Ini mengenai apa nih? Mohon maaf nih Pak Hari 22. Kalau kos-kosan 0,5% ya. Mohon maaf nih Pak Hari mengenai apa? Bapak Newnitex. Kalau KPR rumah atau harta yang masih dicicil, itu masuk ke kolom harta atau ke kolom hutang di SPT tahunan? Jawabannya dua-duanya, Pak ya. Di bagian harta kita laporkan nilai hartanya, totalnya, fullnya. Nilai hutang, kita laporkan hutang yang masih terhutang per tanggal 31 Desember. Oke. Nilai harta kita masukkan nilai total hartanya, nilai hutang kita masukkan nilai hutang yang masih terhutang per 31 Desember. Gitu, Pak. Oke. Semua terbantu, Pak Newnitex. Bapak Ati-Ati 09. Kalau pekerjaan borongan yang bayarkan ke mandornya karena kan satu paket pekerjaan, satu paket gitu ya. Ini kalau dipotong pajak pakai PPh 21 atau 23, makasih. Kalau mandornya itu NPWP-nya orang pribadi, maka potong PPh 21. Kalau mandornya adalah sebuah badan, CV, PT, atau PTP, itu potong PPh 23. Gitu, Pak. Ya. Kalau pribadi 21, kalau si mandornya itu badan ya PPh 23. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ati-Ati. Bapak Endi Yardi. Malam Pak Endi. Apakah ada rasio normal di A1 SPTOP antara gaji yang diperoleh dibandingkan dengan harta dimiliki? Contoh, gaji setahun 800 juta dibanding harta 12 miliar. Apakah ini normal saja? Nggak ada hubungan, Pak. Nggak ada hubungan ya. Harta seseorang itu kan bisa dari gaji, bisa dari bukan gaji. Bisa aja dari orang tuanya orang kaya. Bisa aja dari istrinya atau dari suaminya. Bisa aja dari anaknya. Bisa juga dari kakeknya. Bisa dari mana-mana. Gitu ya. Jadi tidak ada rasio langsung antara gaji seseorang dengan harta dia. Nggak ada. Yang ada adalah kenaikan harta. Nah, kenaikan harta tahun lalu, harta tahun lalu dibanding harta tahun ini kan ada kenaikan. Kenaikan harta itu harus cocok dengan gaji dia atau penghasilan dia di tahun ini. Gitu aja, Pak. Ya. Sedangkan total harta itu tidak bisa dikatakan berhubungan dengan rasio gaji, nggak bisa. Karena harta itu bisa dari mana-mana, ya. Nah, semoga terbantu Pak Endi Yardi. Lanjut. Bapak Ibu Bunda Faras. Malam Pak Wan, malam Bu Bunda. Mau tanya, yang denda 1% untuk faktur pajak di Gunggung, apakah itu dibayarkan jika diperiksa atau bagaimana ya kok? Jawabannya iya Bu, ketika diperiksa. Ya, kalau nggak diperiksa ya diam aja lah. Ketika diperiksa, ditemukan, oh ternyata kita buka faktur di Gunggung, padahal seharusnya enggak. Nah, maka kita bayar 1%-nya. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu Bunda Faras. Rafas ya. Bapak Jo Acai, siap kok, makasih, sama-sama. Ibu Christine 5659, malam kok, malam Bu Christine. Di SPT istri ada USD fiktif, USD ini dolar ya. NPWP istri udah dihapus. Oke. Di SPT suami boleh nggak langsung jadi rupiah tanpa dianggap jual beli? Jawaban saya tidak boleh. Jadi tidak bayar pajak. Pak Sutri beda KPP, nilai USD 8.000. Thank you kok. Oke. Menurut saya Bu ya, menurut saya ini barang kan fiktif.
Lagi pula NPWP sudah dihapus. Udah, kita let go. Kita lupakan aja itu barang. Udah, kita nggak usah anggap tuh barang kita. Udah, ya. Barangnya fiktif, udah dihapus NPWP-nya. Udahlah, udah nggak usah diakuin, ya. Nah, kalau mau diakuin, nanti bisa masalah sama AR. Kalau AR tahu nih, ini rupiah dari mana datangnya? Oh, dari istri saya yang sudah dihapus NPWP-nya. Loh, dulu lapornya USD. Kalau ketahuan USD, jadi masalah. Gitu, Bu, jadi masalah. Mending ini barang dibuang aja, toh anyway dia fiktif. Gitu, Bu. Udah, nggak usah masalah, nggak usah cari gara-gara. Semua teman tuh, Bu, Christian 5659. Ibu Lydia Setiawan, kok kalau dalam satu toko ada 3 badan usaha, bisa nggak? Jawaban saya bisa, ya. Tetapi barangnya digabung semua, cuman administrasinya semua terpisah. Ini tidak boleh ya. Kalau satu toko ada 3 badan usaha, maka harus jelas barangnya toko PTA itu yang mana, barang PTB yang mana, barang PTC yang mana. Harus dipisahkan. Kalau perlu kasih dinding, kalau perlu dikasih warna, kalau perlu dikasih triplek, pokoknya dipisah. Gitu, Bu. Kita mau selamat kan? Kita nggak mau nanti diperas sama orang oknum kan? Nggak mau kan? Jadi kita harus rapi administrasi, harus tertib administrasi. Itu ya. Jangan cari gara-gara. Kalau kita mau test planning, satu toko bikin 3 badan usaha, maka harus dipisahkan. Rekeningnya dipisahkan, pembeliannya dipisahkan, penjualannya dipisahkan, notanya dipisahkan, pokoknya semuanya dipisah-pisah-pisahkan. Harus punya 3 entitas, betul-betul 3 di toko itu. Gitu. Itu pun belum tentu selamat. Gitu ya. Apalagi kalau digabung, cilaka. Nggak boleh, Bu ya. Harus dipisah. Rekeningnya paling penting ya, rekening dipisah. 3 PT atau 3 CV ini dipisah rekeningnya. Gitu. Jadi dari hulu ke hilir kita pisah. Itulah caranya kalau mau memisahkan omset. Nah, semua teman tuh Bu Lydia Setiawan. Ibu Riana, terima kasih kok, sama-sama. Bapak Ferik Chan. Malam kawan, malam Pak Ferik. Sehat selalu Pak Ferik. Mohon bantuannya. Petunjuknya. Apakah ada nominal untuk hibah dari orang tua kepada anak kandung? Tidak ada nominal, bebas ya. Aset yang mau dihibahkan sudah masuk SPT Orplu. Nggak ada nominal, nggak ada batasan, Pak. Bebas aja. Uang-uang gua kok bebas gua mau kasih ke anak gua. Santai, Pak. Ini adalah kekhawatiran wajib pajak yang berlebihan. Gitu ya. Nggak perlu berlebihan seperti itu kekhawatirannya, Pak. Uang punya gua. Harta punya gua. Atas gue beli pakai keringat dan darah gue, sudah gue lapor di SPT gue, ya terserah gue lah mau kasih ke anak gue berapa banyaknya, gitu kan. Nah, jadi bebas Pak, yang penting sudah dilapor di SPT Ortu. Silakan mau dikasih ke anak boleh, kasih ke istri boleh, tapi nggak boleh ke orang lain ya, hanya ke anak atau istri. Semua teman tuh Pak Ferik Chan. Bapak Kevin Anderson. Malam kawan, malam Pak Kevin. WPOP UMKM omsetnya 4,5 M. Lantas diketahui ada pembelian yang tidak dilaporkan 4 M lagi. Oke. Kebetulan barang yang dijual pakan ternak yang merupakan barang strategis. Bisakah dihindari dikenakan PKP secara jabatan? Menurut gue bisa. Ya. Jadi gini, Bapak ngomong baik-baik dengan AR. Oke, Bapak AR, saya repot kalau jadi PKP. Saya nggak ngerti. Lagi pula, kalaupun saya jadi PKP, toh saya tetap tidak bayar PPN. Kan gitu. Kan ini barang strategis ya, barang bebas PPN ya. Mudah-mudahan saya betul ya. Jadi, barang yang gue jual, ini barang yang bebas PPN. Jadi, percuma saya di PKP kan. Kalau saya di PKP, tetap saya nggak akan bayar PPN kan. Nah, tetapi Pak, saya bersedia bayar PPh-nya yang benar. Nah, Bapak hitung deh PPh-nya berapa ya. Kan ini kan sudah melewati 4,8 M. Maka Bapak mesti bayar 0,5%, tetapi tahun berikutnya sudah harus pembukuan. Ya, sudah harus pembukuan, bikinlah PT atau CV supaya memisahkan entitas, dan Bapak mulai bayar pajak dengan betul. Gitu, Pak. Menurut gua, AR akan mau terima dengan cara seperti ini. Oke? Yang pertama adalah memohon untuk tidak kena PKP. Yang kedua adalah Bapak bayar PPh-nya yang di tahun tersebut. Yang ketiga adalah berkomitmen tahun berikutnya Bapak akan jadi orang yang jujur, lapor PPh dengan benar. Udah, gitu aja. Gitu sih. Kalau dia paksain PKP jabatan, Bapak gugat ke pengadilan. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Kevin. Bapak PRK DLW. Kalau jasa olah gerak di bidang pelayaran, kena potongan pajak apa ya? Apa itu Pak jasa olah gerak?
Paling gampang sih kembali ke basic Pak ya, kembali ke basic. Kalau PPh 21 untuk orang pribadi, kalau dia badan PPh 23, potong 2%. Gitu ya. Apakah ini kena PPh final yang pasal 15? Kita belum pasti. Tetapi gua rasa lebih cocok PPh 23 nggak apa-apa lah. Kalau orang pribadi PPh 21. Oke. Semua teman tuh Pak Pedelwi. Kemudian Ibu Riana Chuang. Apakah nilai LB yang di Agustus akan terbawa sampai Desember, Pak? Jawabannya iya. Soalnya pelaporan setiap bulan nilai PPh 21 nihil. Oh iya, jawabannya akan terbawa, Bu. Akan terbawa terus ke Desember. Nggak ada masalah, nggak apa-apa ya. PPh 21 itu punya sifat boleh terus dibawa PPh LB-nya. Jadi tidak akan diperiksa gara-gara LB 21. Oke. Semua teman tuh Bu Riana Chuang. Ibu Rianti Ri. Makasih jawabannya kok. Berarti 2,2% aja ya kok, bukan 11% di PMK berapa kok? Di PMK 18 tahun 2021 itu iya, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja iya, kemudian ada lagi PMK terbaru, baru terbit tahun ini kalau nggak salah ya, atau tahun lalu ya. Nah, Ibu cari di Google yang namanya Pedoman Pengkreditan PPN Masukan, ya, Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan. Ya, pedoman pengkreditan pajak masukan, cek di Google, ada PMK terbaru. Itu menegaskan kembali mengenai ini. Jadi bukan 11%, tetapi 2,2%. Karena PPN masukan boleh diakui 80%. Gitu, Bu. Oke. Untuk teknisnya coba cek di Google, Bu. Itu gampang kok. Oke. Semua teman tuh, Bu Rianti. Bapak Doni Frans Jaya 91. Malam Pak Doni, mau tanya. Kalau lapor reinvestasi di e-reporting telat, itu ada sanksi pajaknya nggak kok? Kita belum tahu Pak mengenai ini ya, mengenai e-reporting dividen ya, mengenai e-reporting investasi dividen yang terlambat dilaporkan atau tidak dilaporkan, tetapi dividennya sudah diinvestasikan. Ini bagaimana pajaknya? Ini kita belum tahu. Apakah akan dibilang batal investasi kah? Ataukah akan dibilang kena PPh dividen 10% kah? Kita belum tahu karena belum ada kasus. Jadi sementara ini Pak, nggak usah pusing. Bapak laporkan aja. Bapak laporkan aja. Nanti kalau memang dipanggil dan dinyatakan kena PPh dividen, Bapak tanya, dasar hukumnya apa? Karena tidak ada dasar hukumnya ya. Di PMK 18 kalau nggak salah, atau di PP 55 ya, hanya disebutkan bahwa dividen investasi harus dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut. Tetapi tidak disebutkan, kalau nggak dilaporkan apa sanksinya. Itu nggak disebut. Jadi kita berasumsi seharusnya tidak masalah. Semua teman tuh Pak Doni. Bapak Maestroal. Malam kok, malam Pak Mai. Saya ada PTP. Nah, ini ada penawaran proyek dari instansi pemerintah, tetapi sananya nanti dipotong PPN dan PPh 23. PPh 22 Pak, bukan 23 ya. Itu pembukuannya gimana Pak? Dan apakah saya harus bayar 0,5% lagi? Jawabannya iya. Oke. Jadi mengenai PPN nanti Bapak tetap masukkan aja, tetap masukkan di nilai penjualan ya. Bapak tetap masukkan di nilai penjualan, DPP-nya aja, PPN-nya nggak usah. Nanti PPN Bapak tinggal buang aja. Kemudian PPh 23 Bapak bebankan sebagai beban PPh aja. Udah, dibuang aja. Nah, dan Bapak tetap masih bayar 0,5% PPh final. Kalau Bapak memang menggunakan suket PP 55 ya. Bapak boleh coba kirim suket PP 55 kepada si customer, si instansi. Tolong dong, jangan potong PPh 22, tapi potong PPh 0,5% final. Kalau dia mau, berarti selesai. Kalau dia nggak mau, maka biarkan dia tetap potong dan kita tetap bayar finalnya. Gitu Pak, sepemahaman saya gitu ya. Semua teman tuh Pak Maestroal. Bapak Hafiz, kok mau tanya, kalau pembayaran kedua di Januari 2024, beda tahun, apakah boleh dijadikan pendapatan tahun berikutnya? Jawaban saya boleh deh Pak. Kalau Bapak sedang berperkara ya, Bapak mesti paksakan yang menguntungkan Bapak. Gitu ya. Jadi kan 2023 dia itu kan DP kan, uang muka kan. Maka kita hanya menjurnal pendapatan senilai uang muka saja. Di tahun 2024 dia pelunasan. Maka kita akuin penghasilan atas pelunasannya. Seperti itu kalau Bapak memang mau dipisahkan gitu ya. Nah, sekarang mana yang lebih menguntungkan Bapak? Digabung ke 2023 atau dipecah? Nah, pilih yang lebih menguntungkan. Oke. Semua teman tuh Pak Hafiz. Bapak Bapak Axel 95. Malam Pak Wan, malam Pak Axel mau tanya. Kami bayar upah buruh mingguan.
Untuk perhitungan PPh 21 dan pembuatan bupotnya tiap kali pembayaran atau akhir bulan saja, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, nggak usah pusing. Bapak gabungin selama 1 bulan berapa nilai yang Bapak bayar, Bapak bikin bukti potong 1 kali setiap bulan. Udah, gitu aja, Pak. Ya. Yang benar menurut aturan adalah setiap kali kita bayar bikin bukti potong. Tetapi mana ada orang yang sempat bikin begitu kan? Ya udah, gabungin saja 1 bulan satu orang ini dapat berapa, ya udah tinggal dihitung sebagai pegawai tidak tetap kalau mau ya. Gitu, Pak. Repot lah kalau mesti tiap minggu. Semua teman tuh Pak Axel. Bapak Anggali 87, kok mau tanya. Perpajakan PSAK 73 untuk sewa tanah dan atau bangunan. Bagaimana implikasi perpajakannya? Nah, mohon maaf nih Pak, saya nggak ngerti nih PSAK 73. Mohon maaf, saya ini nggak gitu paham akunting. Jadi mohon maaf nih Pak ya, kalau apalagi PSAK ya 73, mengenai apa aja saya nggak tahu, apalagi isinya juga saya nggak tahu, dan apalagi implikasi terhadap perpajakan, saya nggak tahu. Intinya sih kita mau patuh kepada pajak, ya. Kalau akuntingnya tidak sepakat dengan pajak, saya tetap ikuti pajak, gitu Pak ya. Jadi kalau akunting itu berlawanan dengan pajak, saya tetap ikuti pajak. Saya nggak peduli dengan PSAK, gitu. Kalau saya sih gitu Pak ya. Saya hanya peduli dengan aturan pajak. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Angga. Bapak Budi IR. Pak, untuk hutang untuk aset, misal kendaraan. Ini harga perolehannya untuk mencatat aset, itu harga pokok hutang plus bunga, atau pokoknya saja ya Pak? Terima kasih. Oke, kalau Bapak orang pribadi, maka saya gabungin semuanya tuh. Kalau saya orang pribadi ya, saya gabungin semuanya sebagai nilai aset. Kalau saya ini adalah badan, maka kita masih memisahkan mana DPP-nya, mana PPN-nya, mana beban-beban administrasinya, yang mana kemudian bunga atas hutangnya. Mesti dipisahkan kalau ini badan. Tetapi kalau orang pribadi, gue gabungin semua aja. Gitu sih, Pak. Oke. Semua teman tuh, Pak Budi. Bapak Bunda Rafas. Makasih kok, sama-sama. Bapak Kahari 22. Malam kawan, malam Pak Hari. Apartemen saya dikelola oleh manajemen operator. Hasil penjualannya dipotong untuk manajemen. Kewajiban pajak yang saya bayar tarifnya berapa? 0,5% atau berapa? Oke. Jadi gini Pak, kalau apartemen maka itu masuk kategori sewa. Oke, sewanya adalah 10% kali nilai sewa. Oke, bukan nilai dari yang Bapak bersih terima ya setelah potong manajemen fee ya, enggak. Tetapi nilai sewanya dikalikan 10%, itulah PPh final yang Bapak mesti bayarkan. Karena ini sewa biasa ya. Ini bukan kos-kosan. Kalau kos-kosan tadi 0,5%. Kalau apartemen itu sama seperti rumah, kena 10% kali nilai sewanya. Gitu Pak. Mengenai uang yang Bapak bayar kepada manajemen, itu nggak pengaruh di pajak. Gitu ya. Dan ini hanya untuk apartemen di Indonesia Pak ya. Kalau di luar negeri beda. Kalau di luar negeri pakai PPh progresif, bukan PPh final seperti di Indonesia. Gitu. Semoga terbantu Pak Hari 22. Bapak David Rohadi. Kalau jual online di marketplace, bolehkah digunggung? Kalau saya boleh Pak. Kalau menurut saya ya, yang namanya marketplace saya gunggung semua. Saat ini saya PKP pabrik yang katanya semua penjualan harus pakai faktur pajak. Nggak bisa dong. Itu online shop siapa pembelinya Pak? Mana ada? Nomor KTP-nya berapa? Nomor MPP-nya berapa? Gitu. Tanya ke orang pajak ya. Gitu Pak. Jadi menurut saya, kalau jualan online, maka kita anggap pembelinya adalah end user. Artinya boleh digunggung. Kecuali si pembelinya minta faktur pajak. Baru kita terbitin. Kalau dia nggak minta faktur pajak, kita gunggung semua. Kenapa? Ya kita nggak tahu siapa yang beli. Ya itu kan end user, pasti end user gitu. Oke. Sama teman tuh Pak David. Bapak Anto Al-Hakam. Tolong dong kok upload video studi kasus mengerjakan SPT PPh dan SPT PPN untuk persiapan USKP. Bapak coba cek di YouTube, ada banyak Pak. Saya sih nggak pernah bikin ya. Karena lagi sibuk juga nih Pak, mohon maaf. Tetapi coba cek di Google, di YouTube Pak, pasti sudah banyak Pak yang bikin. Pak Faris Yustian, teman-teman juga pasti banyak yang bikin Pak. Kalau saya mungkin belum ada waktu nih Pak. Oke, semua teman tuh Pak Anto. Bapak Dandi Chairs DC. Kawan, bisa minta tolong buatkan video step by step untuk peralihan ke Badan Usaha CV atau PTP dari WPOPKO. Makasih. Oke Pak, nanti coba saya cari waktu dulu ya. Cari waktu dulu untuk bikinnya. Intinya sih gampang. Orang pribadi mesti dihitung berapa stok barangnya, dibikin stok opnam, kemudian bikinlah PTP, modal PTP-nya berupa barang ini nih,
Nah, jadi barang itu akan Bapak kirimkan kepada PTP sebagai setoran modal. Nanti di PTP-nya mulai dagang seperti biasa. Di pribadinya, Bapak tinggal laporkan SPT-nya nihil aja, tidak ada penghasilan dari usaha dagang lagi. Tetapi kan masih ada penghasilan dari deposito dan sebagainya. Gitu Pak ya, mudah-mudahan cocok ya. Semua teman tuh Pak Dani. Ibu Christine 5659. Kok jadi di SPT suami nggak usah dimasukin USD yang fiktif ya? Nggak usah Bu, nggak usah. Ngapain udah fiktif ya? Langsung dihilangkan saja ya, betul. Tetapi aset lain yang real dimasukkan langsung ke SPT suami boleh ya kok? Boleh, boleh Pak, Bu ya. Jadi harta yang lain bagi suami boleh. Tetapi barang fiktif udahlah nggak usah. Kalau menurut saya sih ya. Tetapi kalau Ibu khawatir nanti dianggap penjualan, ya boleh Ibu laporkan kembali ya. Kalau Ibu khawatir nanti dianggap penjualan gimana dong? Nanti ada profit dan sebagainya. Ya udah, tetap dimasukin, tetapi nilainya sama, kursnya sama, dan tahun perolehannya juga sama. Jangan dibikin tahun perolehan 2024 gitu. Cuman kalau saya berpendapat, kan nilai juga nggak besar lah ya, cuma $8.000 tadi ya. Nggak besar nilainya. Daripada ini barang fiktif ada terus, dibuang aja lah. Gitu. Semua teman tuh, Bu Christine. Bapak Regatsia. Mau minta saran Pak? Ya Pak, siap bagaimana? Ibu Ferik Chan, makasih Pak Wan. Sama-sama Pak Ferik. Terpotong, mohon maaf. Oke, Pak Ferik. Kemudian Ibu Revalian. Misalnya anak dibelikan mobil Pak sama orang tuanya. Pelaporan di SPT gimana Pak? Apakah tidak dicurigai? Bukti apa yang harus kita kasih ke AR? Oke, nggak ada masalah Pak ya, Bu ya. Jadi cara pertama adalah laporkan mobil ini di SPT orang tuanya. Karena kan itu uang si papa, maka laporkan di papanya, beres, ya kan? Cara kedua, dilapor di SPT anaknya mobil ini, tetapi dia juga mengakui ada hibah dari bapaknya. Nah, jadi di bapaknya itu ada uang berkurang, di anaknya ada mobil masuk bertambah. Gitu, Bu. Nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. Intinya uang itu sudah dilapor di SPT orang tuanya, si papaknya. Dia tinggal kasih ke anaknya, kemudian dia beli mobil atas nama anaknya. Nggak ada masalah. Oke. Semangat teman tuh, Bu Revalian. Bapak Dani CHRDC. Kawan, saya ada membeli tanah dengan harga di bawah NJOP. Nilai yang dimasukkan di SPT yang NJOP atau nilai transaksi. Nilai transaksi Pak ya. Jadi ketika Bapak AJB pakai NJOP, Bapak bayar PPH dan BPHTB pakai NJOP, betul ya? Tetapi ketika masuk di SPT adalah sesuai transaksi yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena uang yang berkurang dari rekening kita adalah sesuai transaksi sebenarnya Pak ya, bukan sesuai NJOP. Gitu. Jadi harta yang kita laporkan adalah sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan sesuai dengan AJB. Kalau AJB itu lebih tinggi, gitu. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan cocok ya. Semua teman tuh, Pak Denny Cheers. Bapak Kevin, makasih banyak kawan. Sama-sama Pak Kevin. Ibu Henigun, 21.199. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 tidak final lainnya. Contohnya, gua nggak pernah pakai Bu, mohon maaf. Itu sepertinya mungkin peserta kegiatan yang aneh-aneh gitu ya. Saya sih nggak pernah pakai Bu. Saya cuma pakai 3 ya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai lainnya. Itu aja yang gue pakai. Gitu. Oke. Semua teman tuh Pak Ibu Henigun. Ibu Diana, makasih kok. Sama-sama Bu Diana. Bapak Made bagus. Malam kok, malam Pak Made. Bila WPOP jual aset atau harta dan baru dikasih DP oleh pembeli 40% dari harga jual tanah. Gimana cara lapor pajak di SPTOP? Terima kasih. Oke, jadi anggaplah nilai tanah 100. Oke, dia jual nih. Tetapi uang yang masuk baru 40, gitu kan? Maka di SPT-nya, di bagian hartanya, tanahnya buang. Oke, tanah keluarin. Kemudian rekeningnya masuk 40 dong, rekeningnya ya. Kemudian muncul harta baru yang namanya piutang. Piutang Bapak Mr. A gitu. Nilainya 60, gitu ya. Jadi tanahnya keluarkan, kemudian rekeningnya masuk 40, kemudian muncul harta baru namanya piutang kepada atau dari Mr. A senilai 60. Gitu, Bu. Gampang kan? Semua teman tuh, Pak Made bagus. Ibu Sinta Marta. Kok malam Bu Sinta mau tanya.
Seandainya kita nggak diperbolehkan gunggung lagi karena PT sebagai distributor, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau pembeli tidak mau kasih NPWP atau NIK. Jadi gini Bu, kewajiban gunggung itu bukan gara-gara kita distributor ya, tetapi karena pembelinya end user atau bukan end user. Kalau pembelinya end user, berarti kita masih boleh menggunggung. Kalau pembelinya tidak boleh end user, maka tidak boleh gunggung. Nah, sekarang kalau pembeli tidak mau kasih KTP atau NPWP gimana? Solusinya adalah kita harus siap bayar 1%. Kita tetap menggunggung. Oke? Kita tetap menggunggung, tetapi kita harus siap bayar denda PPN 1% kalikan DPP. Jadi Ibu langsung suruh bayar kepada si pembeli ya. Jadi kepada pembeli, kalau mau kasih NPWP atau nomor NIK, gua buka faktur pajak seperti biasa. Kalau nggak mau kasih KTP nomor NIK nggak apa-apa, tetapi tambah 1% ya, bukan buat gua ya, tapi buat pajak. Bilang gitu aja Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Sinta Marta. Kemudian Bapak Budi IR, Pak, ada 2 CV, rekening sudah dibagi, dokumen sudah dipisah, tetapi stok barang, baik itu bahan baku, PDP, dan barang jadi digabung. Pak, ini kira-kira potensi sanksinya apa ya Pak? Sanksinya adalah pertama kena PKP jabatan, dua-duanya kena. Yang kedua disuruh bayar PPN, dua-duanya kena. Yang ketiga disuruh bayar PPH, ya dua-duanya kena Pak. Jadi repot, jangan begini. Kalau Bapak betul-betul tidak bisa memisahkan antara bahan baku, pembelian, barang jadi, udah gabungin aja jadi satu PT besar, udah gitu Pak. Ya, jangan dibikin begini, repot. Nanti ketika ketemu orang pajak, gampang aja diperas sama dia. Dia tinggal peras, pokoknya gue nggak mau terima, dia bilang mati dah kita. Gitu. Nanti masuk ke pengadilan juga, Bapak ribet karena Bapak susah membuktikan. Nah, jadi yang seperti ini, udah digabungin aja menjadi satu CV. Satu CV yang besar, jadilah PKP, udah gitu aja Pak, nggak usah pusing. Memang Bapak akan untung lebih kecil, tetapi hati lebih tenang. Gitu Pak. Daripada begini, deg-degan terus nih Pak, nggak bisa tidur nyenyak ini. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Budi. Bapak Regards C. Saya. Bagaimana proses SKB PPH final atas nama di SHM, nama rame-rame anak dan istri almarhum Bapak. SHM ini sudah disetujui oleh ahli waris lainnya untuk diberikan ke salah satu ahli waris. Bagaimana SKB? Oke. Menurut gua nggak ada masalah Pak ya. Coba bikin SKB. Cuman supaya teknisnya bagaimana, gua juga kurang paham Pak. Karena biasanya ini diurus oleh notaris. Nah, biasanya notaris yang bikin beginian. Coba Bapak datang ke notaris, minta dibantuin deh si notarisnya supaya jelas ya. Toh anyway kan mesti balik nama ke notaris kan, ngurusnya kan. Nah, dia coba ngomong ke notaris gimana persisnya. Saya nggak tahu persisnya bagaimana teknisnya, tetapi seharusnya bisa-bisa aja kok. Ya. Semua teman tuh Pak Regat sih ya. Kemudian Bapak New Mitex. Malam Pak New Mitex. Kalau punya usaha UMKM dengan bidang yang beda, ada 2 UMKM dengan bidang yang berbeda, tetapi tanpa badan hukum, baiknya laporannya dan bayar pajaknya gimana? Jawabannya adalah digabung saja Pak, ya. Digabung saja, kemudian bayar 0,5% setelah melewati 500 juta. Gitu ya. Kalau ternyata melebihi 4,8 M, maka opsinya adalah satu usahanya dibikin PTP. Satu usaha di PTP, satu masih di orang pribadi. Nah, paling gampang seperti itu kalau mau dipisahkan. Tetapi kalau digabung masih di bawah 4,8 M, ya udah digabung aja. Oke? Semua teman tuh Pak New Mitex. Bapak Maestroal. Malam kok mau tanya, malam Pak Mai. Saya buat PTP Mei 2024. Tetapi sampai saat ini tidak ada transaksi. Dan direktur juga belum ambil gaji karena modalnya dikit, hanya 10 juta. Apakah harus lapor pajak? Jawabannya adalah Bapak tidak perlu lapor pajak, kecuali ya PPh 21 masa Desember harus lapor. SPT tahunan masih lapor. Oke? Isinya apa? Isinya 0000 semua, tidak ada masalah. Oke? Jadi SPT PPh 21 masa Desember mesti diisi, SPT tahunan mesti diisi di bulan April. Gitu aja Pak, yang lain nggak usah diapa-apain. Gitu ya. Saya teman tuh Pak Maestro. Bapak Axel, makasih Pak Wan. Berarti saya sudah benar. Oke Pak, siap, mantap Pak Axel. Bapak Prelov Dana. Malam kawan, malam Pak Prelov. Tiap bulan kan kami menyicil PPh 21 perusahaan.
Tahun lalu, omset turun dan kami tidak mencicil lagi, tapi malah ditagihkan dan kami dikenai denda. Oke, terus ini PPh 25 Pak ya, bukan PPh 21 ya. Masalahnya apa Pak? Kami dianggap hutang Pak, padahal itu seperti tabungan kami supaya di bulan April kami ada uang untuk bayar pajaknya. Oke, ini PPh 21 atau 25 Pak ya? Kemungkinan besar PPh 25 ya. Jadi memang betul Pak, PPh 25 itu kita harus bayar walaupun kita rugi, walaupun kita punya omset turun, tetap harus dibayar. Kalau Bapak mau berhenti bayar atau mau kurangin nilainya, Bapak mesti bikin surat permohonan pengurangan PPh 25. Pakai surat Pak, nggak bisa langsung turun gitu. Jadi sekarang opsinya adalah Bapak tetap bayar, tetapi mungkin boleh minta pengurangan denda kalau mau ya. Nah, opsi kedua adalah Bapak melawan. Kalau Bapak melawan, Bapak gugat aja ke pengadilan. Itu STP-nya ya. Surat tagihan itu Bapak gugat ke pengadilan. Bapak jelaskan kepada hakim bahwa saya punya usaha turun, omsetnya turun, kemudian saya bakal jadi LB dan sebagainya. Nah, nanti biar hakim yang memutuskan. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Prelove Dana. Bapak Kahari, makasih kawan, sama-sama. Ibu Eni Liantini Putu, kalau dokter gigi buka praktek, pajaknya gimana ya? Oke, jadi gini Bu, kalau dia praktek sendirian, maka dia pekerja bebas. Dia kena PPh progresif dengan nilai 50% dari penghasilan. Oke, dia mesti cetak surat NPPN, kemudian 50% dari penghasilannya dikenai pajak PPh progresif. Oke, kemungkinan kedua adalah dia bikin PTP, ya, PT perorangan, yang mana di PTP itu dia sebagai pekerjanya di situ, sebagai orang yang mengerjakan praktek giginya. Maka itu dia bisa pakai 0,5%. Gitu ya. Jadi kalau mau murah, bikinlah PTP, prakteklah di PTP itu, kemudian jadi bikin klinik gitu ya, bikin klinik bentuknya PTP. Nah, kemudian dia bisa bayar 0,5% kalikan omset di PTP tersebut. Tetapi konsekuensinya harus pembukuan. Gitu sih, gampang Bu. Semua teman tuh Bu Eni. Bapak Heni Gun, Ibu ya. Bagaimana caranya supaya tidak ada selisih antara omset dan laporan PPN? Karena hal ini selalu dipertanyakan di SP2DK. Caranya gampang Bu. Akunting Ibu harus ngikutin faktur pajak, beres ya. Atau faktur pajak ngikutin akunting, beres ya. Gitu, beres ya. Jadi kenapa bisa ada perbedaan? Karena faktur pajak itu nggak ngikutin akunting, atau akunting nggak mau ikut faktur pajak. Karena kan mereka beda prinsip. Ya, kadang-kadang akunting itu belum mengakui faktur pajaknya, sedangkan PPN sudah akuin. Atau terbalik, akunting sudah diakuin, tapi PPN belum diakuin. Kan hal-hal seperti itu kan hanya masalah disiplin aja, gitu. Jadi kalau memang tidak mau ada perbedaan, tidak mau ada SP2DK, ya harus disamain. Akunting dengan pajak harus disamain. Mesti mengalah. Mau akunting yang ngalah ngikutin e-faktur, atau e-faktur yang mengalah ngikutin akunting. Itu aja Bu. Mesti diputuskan, dan harus disiplin. Gitu. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Bapak Prelove Dana. Oh tadi sudah ya Pak Prelove ya. Oke. Ibu Ati-Ati 09. Maaf, kalau ada proyek dengan instansi pemerintah, kan PPN-nya dibayar mereka. Kalau ada bagian pekerjaan yang disubkon, ini kan ada PPN lagi, masukkan. Ada cara nggak supaya PPN-nya nggak 2 kali? Makasih. Jawabannya nggak ada cara Pak. Ini Bapak sudah betul ya. Bapak sudah betul dan memang Bapak akan mengalami LB. Begitulah cara kerjanya. Dunia ini ya. Dunia Bapak tuh memang begitu caranya. Ya. Bapak akan PPN dipungut oleh pemerintah, Bapak akan terima PPN masukan sehingga Bapak akan mengalami LB dan LB PPN itu bisa direstitusikan kalau Bapak mau. Gitu Pak. Memang dunia Bapak tuh seperti itu. Nggak ada cara lain Pak. Cara lain ada, tetapi repot. Caranya repot, udah gitu langgar hukum, gitu repot. Jadi mending Bapak ikuti cara yang benar, Bapak rapikan akuntingnya, rapikan pajaknya, kemudian lakukan restitusi. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Adi. Oke. Bapak Nunitex. Pak, kalau punya harta cicilan seperti KPR, itu di SPD tahunannya masuk ke kolom harta atau kolom hutang? Jawabannya dua-duanya Pak ya. Di bagian harta Bapak masukin nilai total rumahnya, di bagian hutang Bapak laporkan nilai hutang per 31 Desember, nilai yang masih terhutang. Ya, pokok aja ya, pokoknya aja, nggak usah bunganya, hanya nilai pokoknya saja. Oke. Semua teman tuh Pak Nunitex. Ibu Heni Gun. Uang makan operator forklift yang kita sewa
kena potong PPh 21 ya kok? Jawabannya iya. Jadi itu masuk di kode bukan pegawai, boleh Bu, boleh saja. Bukan pegawai boleh, pegawai tetap boleh, pegawai tidak tetap juga boleh. Intinya, uang makan itu gabungkan saja sebagai gaji dia. Potong aja Bu PPh 21 biar clear gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Henigun. Bapak JP Motret, Bang, SP2DK AR minta rekening koran berkaitan dengan biaya. Apakah wajar SP2DK minta rekening koran? Solusi gimana? Jawabannya wajar, Pak. Orang pajak itu bebas, dia punya kewenangan, suka-suka dia mau minta apa. Oke? Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, Bapak ini orang pribadi atau badan? Kalau Bapak ini badan, CV, PT, PTP, maka Bapak wajib kasih data-data itu. Kenapa? Karena itu kan data pembukuan. Sedangkan badan itu wajib pembukuan, ya. Badan itu wajib pembukuan sehingga data-data pembukuan menjadi data yang wajib, itu kan? Jadi mesti kasih. Tetapi kalau orang pribadi nggak mau kasih saya, karena orang pribadi tidak pembukuan, itu loh, tidak pembukuan sehingga data rekening kita campur aduk, gitu. Jadi kalau pribadi saya nggak mau kasih data rekening koran dengan alasan kita tidak pembukuan. Tetapi kalau badan kita harus kasih, karena memang itu sudah tercermin di pembukuan kita, gitu ya. Oke. Bapak Krisan, kawan, kalau menggunakan jasa catering dari badan ataupun OP, potong PPh berapa ya? Jasa catering. Coba Bapak Ibu cek ya. Ibu cek coba di PMK mengenai PPh 23. Sepemahaman saya sih PPh 23 ya, yang 2%. Sepemahaman saya, tetapi mungkin juga PPh final 0,5%. Saya takutnya salah. Coba dicari di Google PMK mengenai jasa catering atau di PP 55. Harusnya mungkin termasuk ya. Tapi feeling gue sih 0,5% supaya lebih clear, lebih gampang. Oke. Semua teman tuh Pak Kristan. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya. Kita akan tampung dulu dan kita akan jawab di YouTube ya, teman-teman ya. YouTube-nya Pajak Smart ya. Segera di-subscribe. Oke. Mohon maaf, kita tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Ada pertanyaan dari Bapak New Nitex. Oke. Kemudian Bapak Hafiz. Kemudian Ibu Irherma, kemudian Ibu Mijin, kemudian Ibu New Nitex, okay. Kemudian Prelove Dana, kemudian Ibu Henigun, kemudian Bapak Prelove Dana, kemudian Bapak JP Motret, okay. Kemudian Bapak Hafiz. Oke teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube ya. Dan kita akan jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Oke? Thank you semua Pak Hafiz, Bu Devi, Bu Ica Sila, dan teman-teman semua. Thank you semua. Mari.